Halo, akhirnya ya ketemu lagi sama gua di YouTube channel ini lagi dan akhirnya channel ini juga mengupload video terbaru. Dan dalam kesempatan kali ini gua akan menyampaikan terkait keluh kesah ataupun kesan-kesan gua selama tahun 2024 ini. Ya, seperti mungkin kalian tahu di video-video sebelumnya, setiap akhir tahun itu gua selalu membuat video terkait kesan dan juga pesan di tahun tersebut dan pesan untuk tahun ke depannya. Ya, kita mulai saja. Kesan-kesan gua selama tahun 2024 ini bisa dibilang cukup cukup naik turun lah, seperti roller coaster. Yang pertama, dulu gua pada saat tag video di tahun 2023 di akhir tahun itu menanyakan bagaimana kabar gua di tahun 2024. Gua menjawabnya sekarang ya alhamdulillah gua masih sehat, dan alhamdulillah juga akhirnya gua bisa melawan penyakit yang waktu itu sempat menimpa gua di awal-awal tahun 2024, yang sempat juga mengkhawatirkan gua untuk apakah gua untuk bisa lanjut kuliah itu bisa lanjut atau tidak. Dan alhamdulillah akhirnya gua sembuh, dan ya gua bisa melanjutkan kuliah gua di tahun ini lah, dalam keadaan sehat walafiat. Lalu pada video di tahun 2023 itu gue juga sempat tanya dalam diri gue di tahun 2024 ini, apakah gue lulus tes masuk perkuliahan atau perguruan tinggi negeri melalui SNMPTN. Jawabannya tentu tidak. Gua sangat sayangkan sekali gua nggak lulus melalui tes SNBT. Dan jujur waktu itu gua juga cukup sedih lah dan kecewa, karena sebegitu kurang beruntungnyakah gua untuk dapat bersaing dengan orang-orang yang lain itu di tahap SNBT itu. Lalu gue nggak menyerah begitu saja. Gue mencoba melalui jalur mandiri, yang dimana ya gue tahu resikonya itu ya pastinya biayanya itu pasti akan lebih mahal lagi selain dari uang pendaftaran pastinya. Dan apabila diterima di salah satu univ yang gue pilih melalui jalur mandiri, pastinya ya uang pangpal atau uang gedung itu pastinya akan lebih mahal lah, dan juga OKT juga mahal juga. Dan alhamdulillah juga di jalur mandiri ini gua ikut melalui jalur tes tulis, sama seperti SNBT lah sistemnya itu. Dan gua mengikuti jalur mandiri di salah satu univ yang ada di Kota Malang, yang pastinya bukan kampus yang besar itulah, pastinya kalian tahu lah, salah satu univ yang ada di Malang. Dan akhirnya gua datang di tes gelombang pertama itu, gua datang di hari pertama juga kalau nggak salah. Itu gua mengerjakan soal-soalnya ada 50 soal lebih lah, atau bukan 50 soal lebih sih, lebih tepatnya itu 50 soal pas lah, itu gua ngerjain. Dan setelah selesai mengerjakan itu gua pulang ke penginapan, dan habis itu ya gua langsung pulang lagi ke kota tempat gua tinggal gitu, ke Banyuwangi lah. Lalu pada saat pengumuman
alhamdulillahnya gua keterima di salah satu univ ini melalui jalur mandiri tes tulis. Tapi waktu itu gua terus terang masih bimbang lah. Bimbangnya itu bukan karena kurang bersyukur atau gimana, tapi ternyata uang gedung dan uang UKT-nya itu bisa dibilang cukup berat lah bagi gua dan juga ya ibu gua sendiri. Ya tapi untungnya juga gua dan gua bisa survive dan akhirnya gua bisa melanjutkan dan menyelesaikan registrasi pendaftaran tes mandiri itu. Dan sampai akhirnya pada bulan akhir Juli itu gua udah selesai mengemasi barang-barang gua yang ada di Banyuwangi dan gua berangkat ke Malang. Sampai di sini akhirnya gua mendapatkan tempat baru. Akhirnya gua menjalani hidup mandiri secara betul-betul mandiri lah, sesuai apa yang gua inginkan dulu. Yaitu kesan gua terkait pertanyaan waktu gua di tahun 2023 terkait apakah gua terima SNMPTN atau tidak. Jawabannya tidak. Dan apakah, kalau nggak salah gua juga nanyakan lah ke diri gua yang di tahun 2024 ini, apakah gua nilai UTBK-nya itu tinggi. Jawabannya tentu saja menengah lah, itu bisa dibilang. Nilai UTBK aku di 2024 yang kemarin ini di tes awal PTN itu menengah lah, bisa dibilang. Maksudnya ya nggak terlalu atas banget, nggak terlalu bawah banget lah, yang menengah lah. Dan apalagi ya yang mungkin kesan-kesanku selama di tahun 2024 ini ya seperti yang gua bilang tadi di awal lah gitu. Ya seperti roller coaster lah, ada naik ada turunnya juga gitu. Dan ya mungkin cukup segitu aja sih gitu. Dan sekarang gua mau menanyakan untuk diri gua di tahun depan ini, yaitu yang dimana di tahun 2025. Halo Rizal yang ada di tahun 2025, gimana kabarmu di tahun itu? Kamu di tahun itu sudah menginjak kepala dua, yang dimana usiamu 20 tahun. Yang pasti kamu sudah belajar banyak hal lah terkait pengalaman kehidupan di umur-umur sebelumnya itu. Dan pastinya juga kehidupan di masa yang akan datang nanti akan lebih berat lagi, dan pastinya akan banyak cobaan yang menantimu di kehidupan yang berikutnya ini. Lalu gua mau nanya ke lu yang di tahun 2025 ini, masih sehat kah pikiranmu ataupun jiwa ragamu ataupun mentalmu segala macam? Apakah sehat? Kalau sehat ya alhamdulillah sih. Gua dari 2024 sih berharap lu yang di tahun 2025 itu ya sehat-sehat terus lah gitu. Jangan kayak gua yang di tahun 2024 gitu kan. Gua yang di tahun 2024 ini bisa dibilang cukup tragis lah, karena gua sempat melawan penyakit yang ada di dalam diri gua ya kan, sampai waktu itu sempat didiagnosis ya gua sembuhnya itu cukup lama lah, sampai mungkin kalau misalnya gua kuliah itu bisa dibilang gua dalam tahap terapi jalan ataupun berobat jalan lah gitu. Tapi ya beruntungnya sih penyembuhannya sih cepat ya. Ya gua harap sih lu yang di tahun 2025 Rizal
Gua harap lu sehat-sehat terus, dan apa ya, yang paling utama sih jangan lupa meninggalkan ibadahmu lah, dan juga sering-seringlah mendekatkan dirimu sama Tuhan, karena sekarang lu betul-betul ya tinggal lu, ibumu, dan juga Tuhan yang ada di sekitarmu lah. Ya mungkin cukup itu aja sih dari gua yang ada di tahun 2024 untuk lu yang di tahun 2025. Gua harap lu betul-betul menjaga omongan gua yang di tahun 2024 ini, baik kesehatan, mental, dan segala macam, dan terkait ibadah dan juga mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa. Gua harap lu betul-betul menjalani sih di tahun 2025 nanti. Gua tunggu aksi lu, gua tunggu penempatan janji lu yang gua omongin di tahun 2025 nanti. Oke, sekian video dari gua, dan ya, oh iya, kalau misalnya kalian mau request konten atau video-video yang menarik untuk channel gua ini juga bisa loh. Kalian bisa mendeskripsikannya ataupun menulisnya di kolom komentar di bawah ini ya. Dan ya mungkin sekian aja ya pesan-pesan dari gua di tahun 2024 untuk diri gua di tahun 2025 nanti. Oke, see you, bye bye.